Oke, halo anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru pada pembelajaran kita hari ini. Anak yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, dan tentunya juga berbahagia. Anak-anak, saya banggakan pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan belajar pada tema 1, subtema kita. Yang kedua, pada pembelajaran kita yang kelima. Baiklah anak-anakku, seperti biasanya, sebelum Pak Guru memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kalian yang pertama, setelah mengamati gambar, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berolahraga dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kalian juga diharapkan nanti dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan dengan baik. Tujuan kita yang ketiga, nanti setelah mengamati contoh, diharapkan kalian juga dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. Oke, Nana, masih ingatkah kalian dengan kegemaran? Pak Guru yakin kita semua pasti memiliki kegemaran ataupun hal yang kita sukai. Entah itu dalam hal makanan maupun dalam hal permainan dan juga dalam hal berolahraga. Nah, anak-anak, kegemaran kita dalam hal berolahraga tentunya berbeda-beda. Apabila kita melihat pada buku siswa kalian halaman 83 dan 84, di situ ada jenis-jenis kegemaran dalam hal olahraga. Udin itu suka bermain sepeda. Kemudian ada si Edo yang suka bermain bola. Kemudian ada Siti yang senang berlari. Kemudian ada Dayu yang senang berolahraga renang. Kemudian ada Lani yang suka bermain lompat tali. Bahwa kegemaran dengan cara berolahraga, ya, selain itu juga ada kegemaran dalam hal makanan. Nah, kegemaran dalam hal makanan ini telah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Ya. Masih ingat kalian dalam pembelajaran kita sebelumnya? Di situ kita membahas jenis-jenis kegemaran seseorang dalam hal jenis makanan. Ya. Ada yang suka makan bayam, ada yang suka makan wortel, ada yang suka dengan makan ikan, ada yang suka dengan makan daging, ada yang suka dengan makan kentang, ada juga yang suka dengan makan roti. Nah, bahwa jenis-jenis makanan yang mereka makan itu berbeda-beda. Ya, kesukaan mereka itu berbeda-beda. Namun, kesukaan berbeda-beda tadi ini tidak membuat mereka itu saling bertengkar, saling mengejek, tetapi mereka saling menghargai dan juga menghormati tentang jenis-jenis atau kesukaan makanan yang dimiliki oleh teman-temannya.
Nah, di sini nanti kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis kegemaran dalam hal olahraga. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa kegemaran olahraga, ya, itu ada tadi yang suka naik sepeda, ada yang suka dengan bermain sepak bola, ada yang suka dengan bermain lari, ya, olahraga lari, ada yang suka dengan berenang, dan juga ada yang suka bermain lompat tali. Bahwa kegemaran yang dilakukan oleh seseorang itu berbeda-beda, namun juga ada yang sama. Nah, tetapi dalam perbedaan suatu jenis kesukaan dalam hal olahraga, mereka tidak mempermasalahkan, ya, mereka tidak mempermasalahkan. Namun mereka dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, mereka tetap rukun untuk bermain secara bersama-sama. Selain itu mereka juga menghargai, menghormati, kemudian selain itu juga mereka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka juga saling menghibur pada saat ada temannya yang sedih. Mereka pun juga tidak tinggal diam jika ada temannya yang memerlukan pertolongan. Maka mereka tentunya dengan ikhlas juga menolong teman-teman yang membutuhkan. Mereka juga bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan. Anak-anak, bahwa dengan bekerja sama, tentunya pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan, lebih cepat. Ya. Ini jika kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Akan tetapi, jika pekerjaan ini kita lakukan secara sendirian, maka akan terasa berat, bahkan akan merasa lama dalam menyelesaikan tugas tersebut. Tapi perlu kalian ketahui anak-anak, tidak semua jenis pekerjaan itu dapat dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, pada saat ulangan tentunya tidak boleh mengerjakan secara bersama-sama, harus dikerjakan secara pribadi. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dengan perbedaan-perbedaan tersebut, seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, mereka tidak saling mengejek, ya, tetapi mereka saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa perbedaan kegemaran ini akan membawa kita hidup rukun jika kita tidak saling mengejek antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga kita harus menghargai dan juga saling membantu seperti apa yang disampaikan Pak Guru tadi, saling menghibur jika ada teman yang sedang sakit maupun sedih. Perbedaan kegemaran tersebut ini tentunya tidak dipermasalahkan sebagai bentuk untuk bermusuhan. Maka tidak saling bermusuhan jika kita melakukan hal-hal yang telah disampaikan Pak Guru tadi.
rukun dengan teman, menghargai, saling membantu, menghibur, dan lain sebagainya. Maka permusuhan tentunya tidak akan terjadi. Anak-anak, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Perbedaan tentunya harus kita hargai agar tercipta suatu kerukunan. Toh untuk menjaga kerukunan, entah itu berada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, bersama dengan keluarga kalian, dengan lingkungan tetangga, tentunya kita juga harus menghargai perbedaan-perbedaan yang. Nah, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Dengan adanya menghargai perbedaan tersebut, tentunya akan menjaga kerukunan. Nah, terus manfaatnya apa? Tentunya hidup kita akan damai, sejahtera, dan tidak akan ada perselisihan. Tapi sebaliknya, jika kita mempermasalahkan suatu perbedaan yang ada di antara kita dengan teman-teman kita, maka pasti akan terjadi suatu perselisihan. Hal ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus selalu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Entah itu diri kita dengan teman sekolah, diri kita dengan teman lingkungan kita, diri kita dengan saudara-saudara yang ada di rumah kita, dan lain sebagainya. Ya, karena jika hidup kita damai sejahtera, tidak ada perselisihan, maka tentunya kita pun juga akan mudah dalam bekerja sama antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Tentunya agar pekerjaan menjadi cepat selesai dan agar terasa ringan. Pekerjaan terasa ringan, cepat selesai, tidak membutuhkan waktu yang lama. Anak-anakku yang saya banggakan, pasti kalian semua memiliki kesukaan olahraga. Ada yang suka bermain bulu tangkis, ada yang suka berenang, ada yang suka bersepeda, ada yang suka berlari, dan lain sebagainya. Jenis-jenis olahraga. Silakan anak-anak, tugas yang pertama kalian adalah membuat sebuah cerita. Buatlah cerita pengalaman diri kalian sendiri yang berkaitan dengan kesukaan olahraga. Kesukaan kalian dalam hal olahraga. Buatlah cerita. Kemudian, apa manfaatnya dari olahraga tersebut tentunya. Misalnya, saya suka bermain bulu tangkis. Buatlah cerita mengenai permainan bulu tangkis sesuai dengan pengalaman kalian. Dan tentunya kalian juga harus menyebutkan apa tuh manfaatnya olahraga bulu tangkis tersebut bagi diri saya. Saya suka dalam hal berenang. Wah, saya suka berenang. Ceritakan pengalaman kalian dalam hal berenang. Terus beri juga manfaatnya. Apa manfaat renang itu buat diri kalian? Begitu anak-anak. Untuk tugas yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.4. Oke, kita lanjutkan pada pembelajaran kita bahwa perkembangan dan pertumbuhan manusia tentunya ini sangat dipengaruhi oleh olahraga dan juga kita dapat melakukan dengan cara rekreasi. Olahraga itu dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Karena dengan berolahraga
itu akan membentuk tubuh kita menjadi sehat. Tentunya tubuh yang sehat itu tidak akan mudah sakit. Nah, dengan tubuh yang sehat kita dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan rekreasi. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan pada diri kita. Maka dengan berrekreasi secara bersama-sama dengan teman, dengan guru, ataupun dengan keluarga kita, itu akan menjadi lebih santai. Karena dengan berrekreasi tentunya memberikan kesempatan untuk beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap sehat. Tetapi anak-anak, pada saat ini karena kondisi situasi di daerah kita sedang terjadi wabah virus corona, maka tentunya rekreasi ini tidak dapat kita laksanakan. Tidak dapat kita laksanakan. Mengingat angka penularan virus corona itu semakin banyak, semakin tinggi. Maka diharapkan anak-anak belajar di rumah, tentunya anak-anak juga harus tetap berada di rumah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman dahulu, itu jika kita pergi ke tempat rekreasi, itu biasanya kita akan menemui penjual tiket masuk. Nah, apabila kita mau masuk ke tempat rekreasi, tentunya kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Selain itu, kita juga akan bertemu dengan para pedagang asongan, pedagang keliling. Nah, harga tiket masuk dan harga barang ataupun makanan itu biasanya ada yang berharga ribuan, ada yang puluhan ribu, bahkan ada yang harganya sampai ratusan ribu. Ya enggak? Pada saat kita akan masuk ke tempat rekreasi, harus beli tiket. Harganya ada yang puluhan ribu, bahkan ada yang harganya ratusan ribu. Nana, dalam kesempatan kita pada pertemuan hari ini, kita juga akan belajar mengenai pengurangan. Hitung pengurangan itu dapat kita lakukan dengan dua tekniknya. Yang pertama dengan pengurangan tanpa meminjam, dan juga pengurangan dengan teknik meminjam. Tanpa meminjam mudah. Kita sudah mempelajari pertemuan kita pada sebelumnya. Nah, di sini Pak Guru akan menuliskan contohnya. 5.478 kita lakukan tanpa meminjam dulu. Dikurangi dengan 1.254. Kita kurangi. Ingat anak-anak, ya, nilai tempatnya satuan itu harus dikurangi dengan satuan. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Mari kita kurangi dulu satuan dengan satuannya. 8 kurangi 4, ketemu, oh ya, ketemu 4. 7 kurangi 5, ketemu 2. 4 kurangi 2, ketemu 2. 5 kurangi 1, ketemu 4. Ini pengurangan tanpa meminjam. Sedangkan pengurangan dengan teknik meminjam bagaimana? Yuk kita perhatikan penjelasan yang akan Pak Guru berikan. Nah, di sini ada 4.249 dikurangi dengan 1.926. Kita kurangi. 9 dikurangi dengan 6.
Ingat ya, nilai tempatnya ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, kita lanjutkan. 9 dikurangi 6, ketemu? Oh, ketemu 3. Iya, sedangkan 4 dikurangi 2, ketemu? Oh, 4 kurangi 2, ketemu 2. Sedangkan 2 dikurangi 9, bisa enggak? Oh, ternyata enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena jika yang di atas ini, ya anak-anak perhatikan, jika yang di atas ini angkanya lebih kecil daripada angka yang berada di bawahnya, maka ini tidak bisa untuk dikurangi. Harus meminjam dulu. Seperti ini 2 dan 9. 2 yang ada di atas, 9 ada di bawah. 2 itu lebih kecil daripada angka 9. Maka tidak bisa untuk melakukan pengurangan. Maka 2 ini harus pinjam dulu angka yang berada di depannya. Jam, sore. Pinjam 1. Karena diambil 1, maka 4 tersebut menjadi angka 3. Sedangkan yang 2, nah, yang 2 ini akan berubah menjadi angka 12. Karena satunya pinjam dari sini. Nah, 4 berkurang 1, satunya ada di sini, 4 menjadi angka 3. Sehingga yang atas ini harus lebih besar. 12 itu lebih besar daripada 9. Ini baru bisa dilakukan pengurangan. 12 kurangi 9, ketemunya berapa? Oh, ketemunya 3. Kemudian depannya, sini yang dikurangi 4-nya atau 3-nya? Ya, yang dikurangi adalah 3-nya. 4 ini sudah tidak berlaku karena sudah diambil 1 tadi. Tinggal angka 3. Maka 3 dikurangi dengan 1, ketemu 2. Sehingga 4.249 dikurangi 1.926 itu ketemu 2.323. Itu teknik meminjam. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk dengan gambar. Ya, perhatikan di sini. Ini 4.249 tadi dikurangi dengan 1.920. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada 4 kotak. Kotak ini menandakan di sini ribuan, sini ratusan, sini puluhan, satuan. Jadi dari belakang nilai tempat ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Satuan hanya 1, maka nilai angkanya adalah 9. 4 puluhan, nilai tempatnya puluhan. Nilai angkanya berapa? Berarti 40. Ini puluhan. Masing-masing ini bernilai 10. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Hingga menjadi 40. Di sini ratusan. Nilai tempatnya adalah ratusan. Maka nilai angkanya adalah 200. Maka di sini setiap kotak ini adalah 100. Ribuan. Nilai tempatnya adalah ribuan, maka nilai angkanya adalah 4.000. 4.000. Di sini ada 4 kotaknya. Maka setiap kotak ini bernilai 1.000. Maka 4 ini nilai angkanya adalah 4.000. Sehingga ini dibaca 4.249. Nah, kita fokuskan pada gambarnya ini. Oh, ribuan 4. Di sini tadi 4.000 itu 4. Maka kotaknya 4. 200 kotaknya 2. 40 kotaknya ada 4. Ya. Oke. Kemudian 9 ada 9. Dikurangi dengan 1.920 sama. 6 satuan. Satuan kecil-kecil. 2 puluhan, berarti 1. Kat ini ada 10 ya. Maka
ada 2. Ini kalau ini satu tingkatnya ada ratusan, berarti di sini ada 100, ribuan itu berarti di sini itu ribuan, 1000, 1000, 1000, 1000. Itu juga dengan yang ada di bawahnya. Nah, kita kurangi terus caranya bagaimana? Nah, kita perhatikan di sini. Jadi intinya tadi yang atas harus lebih besar. Kalau lebih kecil, maka tidak bisa untuk dilakukan pengurangan. Harus meminjam. Seperti contoh ini yang atas ini. Atas ini angkanya 4242. Bawah 1926. Kita cek dari satuan. Apakah yang atas lebih besar daripada angka yang ada di bawah? Oh, ternyata iya. 9 lebih besar. Maka bisa dikurangi? Bisa. Kita cek yang puluhan. Apakah angka lebih besar daripada angka yang berada di bawah? Oh, ternyata iya. Maka bisakah untuk dilakukan pengurangan? Bisa. Sekarang, ratusan. Di sini angka 2. Di sini angka 9. Bisakah untuk dikurangi? 2 kurangi 9? Tidak bisa. Lah terus bagaimana? Harus pinjam depannya tadi. Pinjam 1. Ya, sehingga akan bertambah pada ratusannya. Nah, ini anak-anak supaya tidak bingung. Nah, kita lanjutkan penjelasan Pak Guru. Perhatikan lagi. Ini adalah prosesnya. Nah, yang semula sama ini dengan angka yang berada di atas. Kotak 4, sini 4, 2, sini juga 2. Sini ada 4 tingkat, sini juga 4 tingkat. Sini 9, sini pun juga 9. Prosesnya seperti itu. Bisa. Kalau bisa, ya, jika nanti salah satu tidak ada yang bisa, maka yang bisa ditulis sama. Tulis sama seperti ini. Ya. Oh, ini bisa karena di sini ada salah satu yang tidak bisa, maka yang bisa tulis sama. 9 bisa dikurangi, tulis saja kotak ini ada 9. Tulis ini. 4 kurangi 2 bisa. Ini 4-nya ada 4 tingkat nih, tulis ini. Nah, permasalahannya di sini. 2 ini dikurangi 9 tidak bisa. Caranya harus pinjam depannya. Seperti ini. Ini yang diperhatikan di sini. Ya. Karena pinjam 1, maka kita tutup. Ya. Ini tadi kan pinjam 1 ini. Nah, ini. Ini kan tidak bisa. Ya. Nah, tanya dulu ini. Ini kan tidak bisa. Maka harus pinjam depannya. Ini coret seperti tadi. Coret dulu. Maka nanti kotaknya ini akan hilang juga. Kotak yang dicoret ini akan hilang. Angka 4 ini menjadi 3. 3-nya di mana buktinya? Ini ada 3 kotak ini. Ada 3 kotak. Kemudian yang 1 ini kemana? Jadi ratusan. Berarti nanti menjadi 10. Ya. Nah, di sini tambahin 1 dulu angkanya. Maka di sini menjadi angka 3, ribuannya ini menjadi angka 3, ratusannya menjadi angka 12, puluhannya tetap, kemudian satuannya juga tetap. Prosesnya ada yang di bawah ini tadi. Nah, hilang tadi. Yang dicoret hilang. Sini hilang. Hilang 1. Dan di sini pinjam 1, maka akan bertambah 10 kotak. Ya, pinjam 1 akan bertambah 10 kotak. Tergantung ya. Ini. Nah, kalau di sini akan bertambah 10 kotak. Nah, bertambah 10. Sehingga di sini menjadi 12 sesuai dengan angka ini. Nah, 3, 12, 12, 4 tetap 4 karena sama. 9 tetap 9. Oke, kita lanjutkan. Ini angka yang sama tadi. Ya, hasil setelah meminjam tadi.
Maka kita kurangi. Berapa tuh pengurangannya tadi? 1926. Kita buat kotaknya di sini, gambar. Nah, ini gambarnya masih sama di sini. Ya, sama di sini. Kita kurangi 1. Jadi di sini ini ribuan, ini ratusan, puluhan, satuan. Ribuannya 1. Kurangi 1. Maka ribuannya tinggal 2. Ribuannya ini 9. Karena ini dikurangi, maka nanti tetap bilang 1. Oh, ini ratusannya 9, maka hilangnya 9. Nah, di sini 9 nih kita hitung nih. 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hilang 9. Di sini sama. Juga biarkan. Sini juga sama. Terus hasilnya bagaimana? Ini hasilnya. Nah, sini 4 dikurangi dengan 2. Nah, apa nana? 4 kurangi dengan 2. Ya. Ya, tinggal yang 2 tutup. Sini 9 kurangi dengan 6. Maka 6-nya tertutup. Ini adalah hasilnya. Sudah terlihat. Saya ganti di sini saja. 2, tulis 2. 3 kotak. Kita tambah sama. 2, 3. Sehingga hasilnya 2, 3, 2, 3. 2.323. Terus dengan cara teknik yang awal tadi bagaimana? Sama seperti ini. 4.249 dikurangi 1.926. 9 kurangi 6 ketemu 3. 4 kurangi 2 ketemu 2. 2 kurangi 9 tadi, nggak bisa pinjam tadi jadi 12 tadi. Di 12 kurangi 9 ketemu 3. 4-nya menjadi angka 3. 3 kurangi 1 ketemu 2. Ya, di sini 2.323. Nah, tugas kalian yang kedua adalah matematika KD 3.1. Kerjakan dengan cara bersusun. Nomor 1. 2.356 dikurangi 1.243. Hasilnya berapa? Soal yang kedua. 9.832 dikurangi dengan 7.810. Hasil pengurangannya berapa? Soal yang kedua. Kita lanjut pada soal yang ketiga. 5.176 dikurangi dengan 4.328. Kita kurangi lagi. Berapakah hasilnya? Silakan dihitung dengan teliti. Beralih pada soal yang keempat. 7.296 dikurangi dengan 3.847. Berapakah hasilnya? Kita lanjut pada soal yang soal terakhir. 8.324 dikurangi dengan 5.786. Berapakah hasilnya? Silakan dikerjakan dengan teliti. Ya, apabila nanti sudah selesai, silakan segera kirim melalui WhatsApp pribadi Pak. Oke, Nana,
Sebelum pembelajaran Pak Guru akhiri, mari kita hening sejenak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian pernah memiliki teman yang memiliki jenis permainan yang berbeda dengan kalian? Bagaimanakah perasaan kalian? Apakah kalian akan membenci atau kalian tetap menyayangi teman kalian yang memiliki jenis permainan yang berbeda? Yang ketiga, apakah kalian juga pernah memiliki teman yang mempunyai kesukaan jenis olahraga dengan kalian? Anak, pesan Pak Guru di masa pandemi ini, selalu jaga kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, tentunya dengan menggunakan sabun, ya, dan juga hindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa harus tetap semangat, tetap belajar, meskipun kalian harus belajar dari rumah. Anak-anak, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi pertemuan kita pada tema kita yang pertama, subtema yang kedua pada pembelajaran kita yang kelima. Cukup sekian anak-anak. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan memberkati kita semua.